Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak Ibu. Ibu lihat dulu di Google Meet kita absensinya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Syukur. Tolong kepada Syukur untuk memimpin doa. Oke, terima kasih banyak Horas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor ortogonal pada vektor lain. Sebelumnya, marilah kita mencari, supaya meningkatkan motivasi kita, mencari manfaat dari pembelajaran ini dari internet. Baiklah, coba Ibu presentasikan dulu ya PPT-nya. Sambil menunggu, ini juga Ibu kirimkan PPT-nya ke grup WA kita ya, supaya jadi hari ini pembelajaran kita adalah tentang materi proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Oke, bisa kita simak di sini ada kompetensi inti yang harus kita capai bersama-sama. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, inilah tujuan kita di indikator dalam pembelajaran kali ini adalah mampu membandingkan rumus proyeksi skalar ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonal. Jadi anak-anak Ibu setelah belajar ini nanti kalian diharapkan bisa membandingkan mana rumus proyeksi skalar ortogonal, mana proyeksi vektor ortogonal gitu. Jadi ketika menyelesaikan masalahnya kalian tidak terbalik-balik gitu, terbalik-balik menggunakan rumusnya. Jadi sistem pembelajaran kita hari ini adalah sistem berkelompok ya. Jadi di sini nanti Ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita ada 10 orang. Jadi ini udah Ibu bagi kelompoknya. Jadi nanti untuk apa kelompok ini? Nanti di dalam kelompok ini kalian akan mendiskusikan PPT yang Ibu share tadi gitu. Jadi kalian baca, kalian pahami, kemudian jika ada pertanyaan di dalam kelompok itu nanti kalian saling bertanya. Misal, Mustika tidak paham gitu kan tentang apa maksud gambar ini gitu. Jadi di dalam kelompok grup WA itu nanti kalian saling bertanya dan menjawab, berdiskusi mengenai materi itu. Iya, betul. Kemudian dalam kelompok ini juga nanti kalian harus mendiskusikan LKPD ya. Sebentar lagi nanti Ibu kirim LKPD-nya ke dalam kelompok. Jadi nanti dalam grup WA kelompok 1, Ibu masuk ya. Ibu masuk di dalam kelompok grup 2, Ibu juga masuk dalam grup WA kalian. Jadi ketika kalian nanti berdiskusi, Ibu lihat nih siapa nih yang aktif. Kemudian setelah berdiskusi tentang PPT, kalian juga harus mendiskusikan tentang LKPD tadi Ibu bilang kan? Jadi LKPD-nya ini juga udah Ibu kirimkan. Inilah yang harus kalian diskusikan. Dalam satu kelompok itu, Ibu cuma minta satu nanti. Jadi satu orang itu wajib menuliskan LKPD ini, kemudian nanti hasilnya difoto, dan kemudian dikirim sama Ibu, biar nanti kita presentasikan. Ibu yang menampilkannya, tapi kalian yang mempresentasikannya ya. Nanti dibuatlah nama kelompoknya, kemudian materinya apa. Nah, ini langkah-langkahnya. Ibu hantarkan dulu kalian untuk mengerjakan LKPD ini supaya nanti dalam kelompok tidak kebingungan ya. Oke, baiklah. Ibu rasa udah jelas mengenai pengisian LKPD. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan. Arti udah bisa lah nih ya, kita arahkan kalian semuanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing berdiskusi di dalam grup WA. Jadi nanti kelompok 1 diskusikan. Misalnya tadi Bu bilang kan pertanyaan apa aja nih yang masih belum paham mengenai slide PPT-nya itu didiskusikan. Kemudian LKPD-nya juga didiskusikan. Oke ya, Ibu berikan waktu 20 menit ya. 20 menit dalam mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dan mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti baru kita presentasi. Oke, Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Baik, udah selesai ya diskusinya? Kelompok 1 udah siap? Jadi sudah kalian kirim
masih belum dikirim nih ya hasil LKPD-nya. Dalam penyelesaiannya kalian harus mengerti semua ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakannya. Walaupun Ibu cuma minta hanya satu orang nanti yang mengirimkannya, artinya kalian harus paham juga ini langkah-langkahnya, apa yang diisikan, bagaimana gitu. Jadi tidak hanya satu orang saja yang paham. Mengapa? Karena nanti ketika ada dari kelompok lain yang bertanya, Ibu harapkan semua bisa jawab gitu. Dan ketika nanti presentasi, semua harus ngomong ya, jangan hanya satu orang. Nanti Ibu nilai nanti ininya, keaktifan kalian di dalam presentasi, apakah kalian mengerti atau tidak gitu. Jadi bagi kawan-kawan satu kelompoknya yang paham dibantu ya kawan-kawannya yang belum paham, dan harus paham semua, tidak boleh ada yang tidak paham gitu. Bisa? Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan LKPD-nya. Kemudian lanjut kita kelompok 2 ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi tujuan kita kan ingin bisa membandingkan rumus proyeksi skalar ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonal kan? Betul? Betul anak-anak Ibu? Jadi apa rumus proyeksi skalar? Satu orang tolong jawab, simpulkan. Saya, Bu. Itu tadi menurut Zulfa, proyeksi skalar ortogonal. Di mana yang lain tanggapannya? Sedikit ya Ibu koreksi. Di situ ada tadi Zulfa mengatakan nilai mutlak ya. Itu bukan nilai mutlak ya, tapi panjang vektor ya. Jadi proyeksi skalar ortogonal itu kita mencari skalarnya gitu. Jadi panjang vektornya itu untuk proyeksi skalar ortogonal. Kemudian yang lain tanggapannya, apalagi yang dimaksud dengan proyeksi vektor ortogonal? Cuma ada sedikit juga tadi kesalahannya, yaitu ketika membacakan rumus ya, menyebutkan rumus dari vektor ortogonal. Nah, ini bisa kita bedakan antara skalar ortogonal, kan beda ini. Kalau skalar ortogonal merupakan panjang, ya kan? Ada sebutnya tadi kata Zulfa. Tapi untuk yang vektor ortogonal itu tidak ada kan? Iya Bu, ya Bu. Oke, makanya dikatakan proyeksi vektor ortogonal karena yang dicari adalah vektornya gitu ya, itu vektor C pun berbeda. Nah, disinilah kalian nanti yang harus sangat hati-hati dalam menyelesaikan masalahnya. Mana yang bukan gimana? Itu tadi ya Bu ya, harus tahu dia skalar sama vektornya ya Bu ya. Ya, betul sekali. Balik ya Bu ya. Iya, betul. Makanya tadi di awal tujuan kita juga harus bisa membandingkan ya kan, mana yang proyeksi skalar, mana yang merupakan proyeksi vektor gitu, supaya jangan lagi harus benar-benar paham. Kalau skalar dia harus mencari panjang, kalau vektor dia harus mencari vektornya gitu ya, rumusnya pun berbeda. Oke, itu oke, bagus sekali. Kalau sudah paham, misalnya Ibu kasih tesnya ya. Udah bisa kan? Kita coba. Harus bisa ya. Nanti kalau misalnya ada juga yang belum bisa mengerjakannya, nanti Ibu bimbing lagi. Oke, silakan lihat grup WA-nya. Ini Ibu kirimkan tes formatifnya. Nanti kalian kerjakan. Kalau masih ada waktunya, silakan dikerjakan. Kemudian untuk kelompok 1 dan 2, terima kasih atas presentasenya yang sangat baik. Kita semua bisa memahami materi ini dengan baik dan benar dan mampu mengerjakan matematiknya dengan nilai yang sempurna. Baiklah, Ibu rasa cukup di sini sampai di sini saja pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita tentang proyeksi vektor ortogonal. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Oke, terima kasih banyak Zulfa atas
doa pimpinan doanya. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya ya.